Belum. Assalamualaikum. Hai peserta lomba. Zoom meeting lomba masak virtual bentar lagi mau dimulai nih. Siapa pemenangnya? Langsung nonton ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya-gaya MC TV tuh, gue. Oke, jumpa kembali lagi dengan saya Pairat Sarmanasi ya. Dan saya Sadam Husin. Gitu dulu, apa aku bunyi. Nah, oke. Jadi, Ibu, bersyukur kita bisa berkumpul pada siang hari ini di live streaming Lomba Masak Virtual. Dalam rangka HUT Bayangkara ke-74. Ke-74. Polisi dulur kita. Uang kita galau. Iya, itu slogannya Bu. Slogannya polisi dulur kita. Nah, ya. Jadi dalam peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-74 ini, Bayangkara bersama dengan Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel dan tentunya Lumayan Oi. Jadi sebagai pelaksana ya. Nah, kita di sini mengadakan lomba masak virtual dan mungkin lomba masak virtual pertama jadi Palembang. Perdana ya. Perdana. Di Palembang. Kenapa? Karena kita mengadakan lombanya itu secara virtual. Jadi kemarin tanggal 15 kita sudah melakukan seleksi penjurian. Ya, jadi sudah melewati serangkaian kegiatan. Ya, penjurian makanan. Nah, hari ini kita akan melakukan sesi penjurian secara video dan juga secara wawancara. Jadi nanti setiap peserta kita akan perlihatkan videonya yang sudah kita editing dari Sri Putri Bun dan Lumayan Oi. Jadi nanti setelah video diputar, para dewan juri dipersilakan untuk memberikan pertanyaan masing-masing. Dan tentunya nanti para peserta diundang ke Zoom meeting kita. Pastinya. Ya? Jadi nanti kita dapat info Bu bahwa pemenangnya nanti akan mendemokan masak langsung di. Wih, itu yang ditunggu-tunggu. Jadi para pemenang selain merebut piala, benar sekali. Trofi Bayangkari Cup. Bayangkara Bu. Bayangkara. Ya. Nanti juga Bayangkari. Trofi Bayangkari. Oh, salah urut dikit di ujung ya. Nanti akan diundang langsung ya demo di hari puncak HUT Bayangkara ke-74. Depan ya? Ibu Bayangkari langsung. Iya. Nah, jadi nanti hari ini kita masih penyeleksian dulu. Jadi sebelum kita masuk ke acara inti, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan sambutan dari yang terhormat Ibu Nyonya Nera Eko Indra Heri selaku Ketua Bayangkari Daerah Sumatera Selatan. Sampai teman-teman mempersiapkan videonya ya. Jadi acara kita ini kita sudah melakukan meeting kepada dengan Ibu Nera Eko Henry dan Ibu memberikan support yang sangat baik sekali. Oke, teman-teman udah bisa diputar videonya dari Ibu Nera Eko Indra Heri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nera Eko Indra Heri, Ketua Bayangkari Daerah Sumatera Selatan. Saya mengucapkan selamat berkompetisi kepada peserta lomba masak virtual hari ini. Harapan saya, peserta tidak hanya memberikan sajian dan cita rasa masakan yang enak saja, tapi juga bisa memberikan informasi khasanah kuliner di Provinsi Sumatera Selatan kepada masyarakat lokal maupun nasional. Jangan khawatir, menang dan kalah biasa. Yang penting adalah kekompakan dalam semangat bertanding. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, lomba masak virtual resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Jadi dengan busak nih, tepuk tangan di belakang. Jadi lomba masak virtual ini resmi dibuka. Iya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti sampai final berjalan lancar, Ibu ya. Amin. Jadi kita mau perkenalkan dulu semua yang terlibat pada Zoom meeting hari ini. Ada perwakilan 2 orang dewan juri. Dari mana? Satu dari Indonesian Chef Association. Atau ICA ya? Bahasa Inggris. Indonesian Chef Association atau ICA. Ada juga perwakilan dari Bayangkari, Sumatera Selatan. Daerah Sumsel. Ya, daerah Sumsel. Ibu Leni, kita sapa dulu yang pertama ada Chef Budi. Assalamualaikum Chef Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, segar sekali Chef Budi hari ini ya. Ibu Leni. Assalamualaikum Bu Leni. Assalamualaikum Bu Leni. Bisa dengar suara kita? Oh, dengar Ibu. Suaranya belum keluar di sini. Oke. Bu Leni sehat Bu ya? Halo? Halo? Lagi ada kucing lewat, Ibu.
Lagi ada kucing lewat ya. Kayaknya masih mabuk pindang ini. Masih Sehat. sehat, Oh, alhamdulillah. Kucing yang berlari tadi ya. Jadi dengan Ibu Leni udah terhubung, kemudian Oke. dengan saya Budi. Tapi sebelum kita lanjut, kita mungkin mohon kesediaan kepada sebenarnya ada satu lagi dewan juri perwakilan dari Ya. Sri Putri Bun dan Lemak Nian Oi, Lemak Nian tapi Oi. di belakang kamera ya, tepatnya belakang laptop ya. Ada di studio Ya, ada perwakilan kita. Tapi sebelum kita lanjut, kita mohon kesediaan mewakili dewan juri kepada yang terhormat Chef Budi mungkin ingin memberikan sedikit kata sambutan sekaligus skema penjurian kita Penilaian, ya, ya. penjurian kita pada hari ini dan nanti bagaimana tugas yang harus dilakukan para finalis di grand final ketika nanti mereka lolos ke babak Ya. berikutnya. Karena kemarin ketika penilaian itu pure dirasa ya. Pure dirasa dan juga Oke. mungkin dari ada kamu tuh lah yang ngerti Iya. Bu yang makan ya. Jadi untuk hari ini akan dilakukan penilaian juga nanti Benar ketika sekali. diputar ya. Mungkin saya Budi boleh untuk menyampaikan informasi kepada para peserta kita pada siang hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta lomba masak virtual HUT Bayangkari yang ke-74. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas partisipasinya memeriahkan acara HUT Bayangkari yang ke-74 ini. Untuk skema sudah kita laksanakan waktu di technical meeting, hampir sama apa yang akan saya sampaikan. Kurang lebihnya pemenang lomba per grup hari ini akan dipilih salah satu untuk mewakili babak final di tanggal 22. Ya. Jadi nanti di tanggal 22 setiap grup akan hari ini akan dipilih satu grup pemenang lomba, nanti akan dikirim untuk final. Setelah final nanti akan kita tentukan satu juara dan pemenang kedua. Nanti pemenang juaranya akan mewakili demo bersama Ibu Kapolda di Acara puncak. di Kapolda ya, di Polda. 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 Di Polda Sumsel untuk memeriahkan acara HUT Bayangkari yang ke-74 pas tanggal 1 Juli 2020. Ya. Jadi itu gambarannya. Boleh boleh saya mungkin dikasih tahu nanti kira-kira para finalis di finalnya nanti itu masak apa ya, Chef? Atau sama? Kalau masakan tetap satu alur. Yang per grup ini kan kita bagi ada 3 grup, semuanya adalah masakan pindang. Nah, nanti selanjutnya akan masak pindang, tapi bebas. Yang hari kemarin masak pindang ikan, minggu depan mau masak pindang daging, boleh silakan. Oke. Atau mau masak pindang ayam, silakan. Silakan berkreasi ya. Ya, silakan berkreasi dengan kreasi yang lebih bagus. Karena pemenang kemarin, yang pemenang untuk penyisian grup ini semuanya hampir rata-rata bagus semua. Iya. Antara yang terbaik pasti ada yang akan lebih baik. Itulah yang menjadi pemenang untuk dikirim ke final nantinya. Benar sekali Bu ya. Jadi lemak galau saya ya. Dari mau tes pindang. bingung jadi. Kita kemarin mau pindang semua. Siap. Jadi nanti masaknya tetap pindang, tapi dikreasikan. Boleh berkreasi lagi atau boleh mencoba yang baru ya. Kalau misalnya kemarin masak pindang ayam, mungkin next time masak pindang nago, cak mano cak itu nah. Jadi sebagai gambaran dari panitia sendiri kita dengar udah ada 18 grup. Total 18 grup. grup. Jadi di 3 grup ABCD itu ABC, Bu. grup pindang ABC, kemudian di grup D itu kategori kudapan ya. Ya. Jadi ada 6 grup dan hari ini khusus untuk grup A. Grup A. Ada 4 tim dan semuanya pindang ya. Siap. Ada kategori pindang ikan, ada juga pindang tulang atau daging. Oke. Ya. Kita lanjut Ibu, tanpa basa-basi, basa-basi pula kage. Kita panggil. Bu. Jadi untuk urutan pertama itu ada peserta dari nomor urut 09 dari atas nama salah satu perwakilannya adalah Ibu Suwarti Masri. Assalamualaikum Ibu. Halo, Assalamualaikum Ibu Suwarti Masri dari tim 09. Ya, langsung kita panggil grup pertama. Ibu Suwarti, mikrofonnya boleh dihidupkan Ibu? Karena kita nggak bisa ngidupin mikrofonnya dari sini, dikunci dari sana mikrofonnya. Halo, Ibu Suwarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi Ibu Suwarti ini perwakilan dari 09. 09. Oke. Jadi kemarin Ibu Suwarti ini menjanjikan pindang ikan. Ikan bau. Ikan bau. Oke.
Silakan para dewan juri untuk bersiap dengan poin-poin penilaiannya masing-masing. Kita akan putarkan video dari peserta nomor urut 09 Grup A penyisihan Lomba Masak Virtual 2020 persembahan Sriwijaya Pos Tribun. Kenapa? Videonya ada di situ. Di folder di luar, Tadi udah ini ya. Tim 09 ada teman-teman? Ada. Langsung kita putar. Ini menyajikan pindang ikan baung ya. Ya. Sebentar teman-teman, lagi ada gangguan teknis. Videonya sudah ada di luar tadi. Saya taruh di folder yang sama. Di luar foldernya tadi. Ya. Biasalah banyak kucing di studio nih Bu. Jadi galak gondol-gondol video ya. Lang gondol ikan, gondol video pula. Jadi kemarin pindang ikannya segar, saya lihat itu ikan baung ya. Jadi ada bagian kepala. Oke. Sebentar. Selamat datang di Lomba Masak 09 ya. Dari Bayangkari. Ini hadir semua Bu ya. Jadi yang 3 terhubung ini semuanya anggota Bu ya dari tim 09. Ya, siap. Ada Nyonya Suwarti Masri. Yang mana ini orangnya Bu? Yang tengah. Ya. Ibu Ita Muhtar. Ada. Nah, yang di sebelah pakai jilbab ungu dengan Ibu siapa? Erma Hermanto. Erma ya. Ya, oke, kita langsung putar ya. Langsung. Oke, silakan ini untuk video peserta 09. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat datang di Lomba Masak Virtual. Kami peserta 09 hari ini akan memasak pindang baung khas Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sebelum kita memulai masak, izinkan saya memperkenalkan diri saya, yaitu saya sendiri Ibu Ita Muhtar. Ibu Erma Hermanto. Saya Bu Suwarti Masri. Di sini ada ikan baung, kira-kira 1 potong untuk 1 porsi, cabai 10 batang, bawang merah 6 siung, 2 batang serai, 3 cm lengkuas, 3 lembar daun salam, 1 bungkus terasi, garam 2 sendok teh, gula pasir 2 sendok teh, penyedap secukupnya, 1 sendok gula merah, 1 sendok teh asam jawa, ada kemangi, tomat cherry, daun bawang, nanas, dan cabai rawit, kemangi, temuko, dan timun. Tidak lupa kita siapkan sambal buahnya. Kita siapkan air 600 ml. Kemudian bumbu kita haluskan, cabai merah, bawang merah, terasi, dan sedikit garam. Pastikan bumbu sampai benar agak halus. Setelah bumbu halus, masukkan ke dalam panci sambil diaduk. Kemudian daun salam, laos digeprek dulu. Serai digeprek juga. Aduklah bumbu meresap dan airnya benar-benar mendidih. Masukkan ikan yang sebelumnya setelah dilumuri dengan jeruk nipis dan sejumput garam supaya tidak amis. Setelah itu ditutup sekitar 8 menit. Apinya kecil saja, buat kemangi secukupnya. Selanjutnya kita akan lihat tingkat kematangannya dengan waktu 8 menit. Apakah sudah matang, benar-benar matang? Nah, ternyata pas. Inilah hasil masakan kami, pindang baung khas Ogan Ilir,
Yang pastinya Lemak nian, oi. selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, jadi tadi pindang baung khas Ogan Ilir. Jadi asik bener masaknya ya. Masaknya nuansa pink. Ya. Oke. Asik ya. Untuk teman-teman di belakang kamera, nanti pas pemutaran video jangan dipotong dulu ya, dihabisin sampai selesai karena di adegan terakhir itu ada foto makanannya soalnya, ya. Terus juga jangan dipindahin ke kami layarnya, biarin di share screen aja. Oke, terima kasih untuk peserta tim dari 09, dari 09. Halo, tim Halo, 09. ya. Nah, oke. Ya. Terima kasih. Tadi sudah videonya kita putar ya. Udah, tadi udah lihat ya. Nah, Ya. jadi dari Ibu Suwarti Masri dan anggota itu memasak pindang apa tadi, Bu? Pindang ikan Ikan baung. baung. Ilir. Pindang ikan baung. Ya, jadi khas Ogan Ilir itu Bu ya. Ya, khas Ogan Oke. Ilir. Kepada Dewan Juri, mungkin kita bisa mulai dari Chef Budi dulu ya. Boleh. Chef Budi, mungkin ada pertanyaan? Terima kasih. Hah? Selamat siang Ibu Suwarti, tim dari 09. Selamat siang, Pak. Kemarin untuk rasa oke banget. Tekstur ikannya juga Makasih, Pak. Tekstur ikannya juga lembut, kematangannya juga sampai ke dalam-dalam juga matang, jadi nggak sampai ada kelihatan darah kayak gitu. Terima kasih. Kalau saya lihat rempah-rempah tadi dengan hasil yang kemarin kayaknya agak beda ya. Sama, Pak. Sama, Pak. Kalau yang kemarin kayaknya agak warnanya agak kuning-kuning dikit. Sama itu mungkin efek kamera mungkin, Pak. Oh gitu. Cahayaan mungkin. Pakai kunyit nggak? Pakai. Pakai kunyit. Pakai. Mungkin karena mungkin efek dari kamera mungkin ya. Kamera, iya. Kameranya. Mungkin efek di perjalanan juga saya pucat sampai ini. Mabuk di jalan kuahnya. Tapi dari 12 peserta, pindangnya yang datang ke tribun yang masih panas cuman dari 09. Ya, makasih, Chef. Maksudnya sudah dituangin, keadaannya masih panas, masih luduk-luduk lah kalau dibilangin dari. Iya. Nah, untuk tekniknya bagus, cara pengolahannya juga bagus. Rasanya kemarin pas, jadi bumbu itu nggak ada yang dominan. Kadang orang masak pindang atau masak kuah-kuahan tuh ada yang dominan rasa kunyit, ada dominan rasa lengkuas, ada dominan rasa cabenya kayak gitu. Tapi kemarin pas, pedasnya juga. Kalau semua orang kan belum tentu suka rasa pedas. Semua orang belum tentu suka rasa asin. Belum tentu semua orang suka rasa yang manis kayak gitu. Kemarin pas. Jadi kalau kita mau pedas, kita tinggal tambahin sambelnya kayak gitu. Terima kasih. Lalapannya juga fresh, jadi cocok lah. Memang di OI kalau saya sering ziarah kubur ke daerah OI itu memang kalau saya makan pindang di sana selalu disediain temupo itu. Makanya itu makan pindang saya kalau nggak ada pendamping temupo itu rasanya kurang Lengkap ya. Kurang lengkap. Iya. Kalau ini ibu-ibu yang dari 09 ini asli OI atau? Saya Jawa. Ya. Tapi besan saya orang OI asli. Oh, ya, iya. Tebing Gerinting. Tebing Gerinting. Oh. Iya. Kalau saya di arah Meranjat, arah Tanjung Batu. Oh iya. Ada pemakaman keluarga. Kebetulan saya juga orang Jawa, cuman istri saya orang Palembang yang asal daerahnya dari sana. Makanya saya paham pindang-pindang sana itu seger. Saya suka tuh pindang-pindang dari Meranjat, dari OI, dari kayu itu enak. Jadi rasanya nggak terlalu berat. Maksudnya berat tuh kental, cabai atau itu nggak. Jadi rasanya tuh ringan. Warnanya juga ringan. Itu yang membuat saya lebih tertarik gitu. Oke, secara keseluruhan penampilan bagus. Tinggal nanti dari dewan juri yang lain bagaimana mempresentasikan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kalau dari saya, dari bahan dasar dan bumbu-bumbu sudah cukup menarik.
Ya, terima kasih, Chef. Terima kasih. Halo. Jadi kalau menurut Chef Budi sendiri ini udah dapat ya sesuai dengan judulnya pindang baung khas Ogan Ilir. Benar. Dari tesnya dapat ini ya, Chef ya? Tesnya dapat karena memang hampir 1 bulan sekali itu saya ziarah kubur itu memang mampirnya pindang-pindang daerah sana dan hampir sama gitu. Ya. Ini buat Ibu Suwarti dan kawan-kawan. Ya. Ini kita lihat tadi itu temanya pink ya. Pink. Ya. Ya. Ini kalau boleh tahu kenapa sih Bu pilih kostum pink? Ya, karena Bayangkari itu identik dengan pink, warna pink. Oh, kostum ya, baju ya. Bayangkari emang pink sih. Iya. Jadi identik dengan pink Bu ya. Jadi itu dikombinasi dengan jumputan ya. Oke. Jadi selain makanan khas Sumsel, dapat juga dari kostum tadi Bu ya, juga khas. Iya, makasih. Gitu, Chef, ya. Bu Leni dari Bayangkari mungkin mau menambahkan sedikit, Bu Leni, untuk penjurian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan sebenarnya saya dari pastry, jadi kalau makanan Palembang saya kurang paham, tapi saya dari rasa kemarin udah agak mengerti. Kemarin memang warnanya bagus ya, Chef. Dari warna, dari rasa memang segar banget. Memang benar saat penampilan mereka memang panas. Jadi enak kita makannya kan. Memang dia siapkan benar. Terima kasih, Bu. Cara penyajiannya bagus, benar-benar dipikirkan sampai ke tujuan dalam keadaan panas, penyajiannya benar, terus teman-temannya juga lengkap. Pas kita belah juga memang ikannya memang kulitnya tidak hancur, tidak ada darahnya, benar-benar warnanya pas. Tidak asam banget, tidak pedas banget, pas lah pokoknya. Kalau saya sih bilang memang bagus kemarin. Oke. Memang bagus. Terima kasih Mbak Leni ya. Oke, sebelum kita berlanjut ke tim selanjutnya yaitu Mbak Rita dari tim 01, kita persilakan para dewan juri Mbak Leni dan Chef Budi untuk mengirimkan hasil penilaian di grup 09 tadi ke grup panitia, ya via WA. Jadi nanti kita bisa langsung rekap di sini, Ibu ya. Silakan bagi dewan juri sembari mengirimkan data penjurian, kita langsung masuk ke. Cukup ya. Cukup untuk tim 09. Tim 09, terima kasih. Selesai, terima kasih. Dewan juri. Jangan beringgut dulu Bu ya. Belum selesai soalnya. Ya, semoga nanti sesuai yang diharapkan ya Ibu-ibu. Amin. Ya, makasih. Oke. Kasih Bu ya. Oke, sambil menunggu. Ya, kompak Bu ya. Bertiga ya. Oke, sambil menunggu data penilaian dari Chef Budi dan juga Bu Leni ke timnya Seribu Tribun, kita langsung masuk ke tim 01, ada Mbak Rita Rianti. Ya. Kalau di grup pertama tadi ada pindang ikan, di grup 2 ini dari tim 01 ini menyajikan pindang daging. Pindang daging. Jadi pindang daging, pindang tulang, pindang daging ya. Mbak Rita. Halo Mbak Rita. Oh, Mbak Rita udah Oke, kita skip aja kali ya. Kita lewatin dulu, nanti kita majuin grup berikutnya. Ya, nanti Mbak Rita ketika nanti sudah masuk kita putar lagi. Ya. Mbak Ritanya masih live, teman-teman? Oke, udah masuk ya. Jadi tadi keluar bentar, mungkin ambil minum dulu Bu ya kali ya. Haus gitu ya. Mungkin matiin kompor di belakang Mbak Ritanya. Lupa matiin kompor. Oke. Gak apa-apa, Mbak Rita udah bisa nih tersambung. Sampai menunggu Mbak Rita, sekedar informasi teman-teman, kita masih di babak penyisihan grup A ya, untuk penentuan siapa juara 1 ke final lomba masak virtual HUT Bayangkara ke-74. Kerjasama Bayangkari Sumatera Selatan dan juga Sriwijaya Pos, Tribun Sumsel dan Lemak Nian Aoi. Oke, kita coba panggil lagi Mbak Rita dari 01. Halo. Audionya kayaknya masih off. Oke. Password? Kayak kuis-kuis itu Bu ya. Oke, kita skip dulu Bu ya. Mbak Rita ya. Sambil Mbak Rita bisa persiapan dari ada Mas Zulfakar dan tim dari Poltekpar.
ini di nomor urut 10. 10. Kalau Jadi- dari 01 ini 10 ya, Nah. 10. Pindang apa kemarin Ibu dari tim 10 ini? Kemarin menyajikan pindang ikan. Pindang ikan. Ya. Kita cek dulu, kita sapa dulu Mas Zulfakar. Halo, Mas Zulfakar. Halo. Mbak Halo. Rita sudah online tuh, Mbak Ritanya. Pak Latih, Iya masih off, Mas. Oke. baterainya malah keluar. Mbak Rita lagi ada masalah trouble di koneksi audio. Kita lompat dulu ya Iya ke tim 10. Ada Mas Zulfakar. Halo, Assalamualaikum. Mas Zulfakar. Mas Ini Zulfakar, dari Poltek Par ya. tim 10. Ya, dari Poltek Par, Mas Hmm. Zulfakar. Mas, maaf, Ya. nggak ada foto yang kemarin ya? Foto sajian makanannya? Kenapa? Ini sudah boleh nih ya? Ya, Iya, tidak ada sajian makanannya ya fotonya? di akhir video sudah ada. Enggak, ini nggak disiapin ya? Untuk misalnya ini peserta ini sajian makanannya ini. Jadi kita bisa tahu, oh ini dari sini, ini dari ini. Bukan melihat dari video doang. Ya, karena kemarin memang beberapa peserta ada yang tidak menyertakan video, jadi hanya pure foto doang. Jadi tapi nanti kalaupun memang dibutuhkan, kita akan coba siapin selama live ini berlangsung, Ibu ya. Maksud saya peserta sekian ini fotonya, jadi kita bisa tahu, oh ini yang ini kan nggak seinget kan banyak, nggak mungkin kita ingat semua itu gambar masakannya. Dengan kita melihat fotonya kan kita tahu, oh ya ini yang kemarin yang ini ya, ini gitu. Saya jadi tahu. Ya, nanti panitia kirim ke juri melalui via WhatsApp ya. Ya, nanti kita akan coba kirimin sambil ini. Jadi Karena saya emang tahu. siap. Jadi kemarin tuh ada beberapa peserta yang emang Iya. hanya menyerahkan video utuh, Bu. Jadi tidak Dan juga bingung ya, memang banyak kemarin peserta. 18. Semuanya pindang. Ya, oke. Oke, sembari panitia menyiapkan nanti Ibu Leni, kita coba manggil lagi Mas Zulfakar dari Mas tim Zulfakar. 10. Halo, Mas Zul. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum, Mas Zul. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Zul dari tim 10 Poltek Par ya? Ya, Oke, siap. Ini sendirian aja, Mas. kebetulan mahasiswanya lagi daring di rumah. Jadi saya sendiri. Oh, jadi kemarin 2 itu mahasiswa ya? Iya, Mahasiswi. mahasiswa. Mahasiswi. Oke, kita puterin videonya dari tim nomor urut 10. Pindang ikan ya. Pindang ikan. Ikan gabus ya. Silakan. Ikan gabus. Jadi Mas Zulfakar ini kalau nggak salah ada juga mie ya sebagai pelengkapnya. Ada mie ya? Oh, yang dibakar ya? Iya. Ikan gabusnya dibakar, terus ada mie-nya. Oke, tahu saya. Ya, diingetin aja Mbak, gitu saya ingat baru. Ya, oke. Oke, teman-teman, kita menunggu ya persiapan dari tim live streaming. Kita mau puterin tim nomor 10. Harap setelah ini Mbak Rita standby ya. Karena tadi kita ada trouble dengan Mbak Rita, akunnya sempat keluar tadi. Mbak Rita gilirannya kita switch ya. Jadi setelah tim nomor itu oke. Kita tunggu ya. Nah, di sini ada bahan-bahan untuk membuat pindang. Di sini ada nanas, ada daun bawang, ada kemangi, ada daun salam, ada lengkuas, ada cabai, ada serai, ada cabai merah, ada kunyit, ada bawang merah, ada bawang putih, ada cabai merah, ada bahan untuk membuat Nah, bahannya ada bawang merah, ada jeruk putih,
ada bawang putih, ada serai, ada tomat, ada nanas, ada cabai merah, ada garam, ada lada, ada gula, ini. Baik, jadi untuk buat mie omelet ada tepung, ada minyak bawang, ada telur, dan terakhir ada garam. Kan dulu bahan-bahan keringnya, tepung, dan ada garam. Kita aduk dulu sampai rata. Lalu kita masukkan telurnya. Masukkan sedikit. Kita remas-remas. Lalu terakhir kita tambahkan minyak bawang. Oke, berikut penampakan adonan mie yang sudah hampir kalis. Oke, ini adonan sudah kalis, jadi adonannya kita istirahatkan. Ini mas udah buat adonannya, saya akan membuat bintangnya. Ini ada bahan-bahannya. Ini ada bawang putih, kita geprek. Nah, kemudian ada bawang merah. Semuanya digeprek biar aromanya dari bawangnya itu keluar. Ada cabai. Ini udah boil ya. Ini udah boil, kita masukin airnya. Ya, boleh diaduk nih, Mas. Nah, di sini kita gunakan ikan gabus ya. Ini 1 ekor. Oke, setelah aromatika dimasukkan, sekarang kita masukkan ikannya. Selagi nunggu bintangnya bumbunya meresap, di sini Anissa akan membuat acar tomatnya. Buat untuk acar tomatnya, lalu kita kasih peresan jeruk kunci. Di sini saya tidak pakai MSG ya, goreng. Kemudian saya masukkan garam. Ini saya masukkan lada. Dan sedikit gula. Ini adonan buat mie tadi. Saya mau bentuk ya. Kemudian kita rapiin ya. Rapiin. Untuk tahap pencetakan mie. Ini hasilnya nih. Oh iya. Sekarang saya akan membuat kol goreng ya. Ini minyaknya udah panas ya, kita masukkan kol goreng. Itu untuk plating. Kol tadi kita gulung pakai timun. Nah, ini bahan untuk marinate gabusnya tadi. Ini ada jahe yang udah saya chop. Saya bakar ya kemudian. Ini ikannya, plating di sini. Sini. Dan acar tomatnya.
Oke. Oke, jadi Dibakar Bu Evin tadi, dibakar. di torch. Jadi kalau selama ini kita lihat itu biasanya ikan itu ya gabusnya bisa dibakar atau dipindang. Nah ini dicombine ya, jadi gabusnya dipindang juga dibakar ya, dibakar dulu baru disiram sama kuah pindang. Ya, diinovasi juga dengan mie tadi saya lihat Langsung bikin pula mie-nya ya. Iya, Oke. ya. Langsung Bu. Nggak sabar kita mau dengar dari komentar juri ya. Kalau tadi Chef Budi duluan, mungkin kita persilakan dari Ibu Leni dari Bayangkari untuk mungkin ada pertanyaan atau mungkin yang mau diajukan kepada perwakilan dari tim 10. Silakan Bu Leni. Ini Mbak Leni lupa ingat, pas kita ingetin ada mie-nya langsung inget dianya. Karena beda sendiri ya, ada mie. Silakan Mbak Leni. Kemarin yang saya lihat ya, mungkin aneh ya menurut saya, karena saya belum pernah lihat pindang ada mie-nya, terus pindang dibakar modelnya kayak gitu kan belum, karena saya belum memang di sini baru berapa bulan kan. Rasa mungkin enak. Yang saya cara platingnya, cara penyajiannya yang disusahkan. Mungkin kalau disusahkan tadi di video mungkin akan bagus. Mungkin pas datang dia mungkin dibungkus plastik kan, panas. Jadi hanya apa ya, lembek gitu. Mungkin kalau dibuat platingnya disusun kayak tadi, terus ditutup pakai apa penutupnya, mungkin lebih cantik gitu. Kalau dibungkus gitu, pas kita buka udah mungkin mie-nya berkeringat kan, akhirnya apa ini apa kayak ada apa lembek-lembeknya gitulah pokoknya. Oke. Kalau rasa enak. Nah itu saya yang dia platingnya itu yang saya. Terus sambelnya itu sambel Bali ya. Kayak dabu-dabu, kayak apa? Kayak Maluku, Ambon, dabu-dabu kayak gitu atau Bali. Ke sana yang saya lihat. Kalau Halo? halo? Mas Zulfakar. Oke. Ya. Suaranya nggak kedengeran Mas Zulfakar? Halo? Ya. Halo. Oke. Itu saya buat acar tomat. Kalau sambal matakan itu biasanya minyaknya dimasak dulu panas-panas baru Ada disiram, bisa kan? masak panas-panas, ada tidak? Karena saya pernah di Maluku Utara dan pernah di Bali, jadi saya tahu bisa panas atau tidak. Dia ada dua. Makanya saya bilang itu ngarahnya ke sana atau gimana? Karena setahu saya di Sumatera Selatan itu tidak ada sambal seperti itu. Atau saya salah nggak tahu. Pokoknya saya tidak pernah lihat sambal mata itu ada di Sumatera Selatan. Oke. Itu saya namain acar ini Bu, acar tomat Bu. Acar tomat, tapi saya lihat situ kayaknya cabe. Ada serainya nggak tadi? Ada sakitnya. Nah ya, saya menuju ke sana yang saya lihat sama minyak kan. Nah, memang unik. Saya bilang unik. Enggak pakai minyak Bu, itu enggak pakai minyak, pakai margarin ya? doang. Jeruk. Pakai jeruk, gula, garam, itu doang. Oh gitu, makanya kalau unik sih unik. Salahnya itu aja platingnya, rasa enak. Platingnya sampai ke kitanya. Kalau kemarin platingnya bagus ya, bagus ngelihat saya lihat itu, mungkin mie-nya juga jadi tidak lembek. Kan dia mungkin dibungkus berkeringat ya, berkeringat jadinya itu. Tapi kalau rasa oke. Karena juga kebagian kemarin juga miskom sama panitianya, katanya dibungkus aja. Kalau tahu saya dibawa satu plate gitu ya saya bawain. Berhubung katanya di packing dibungkusin ya udah. Enggak, maksud saya pas itu kan berarti dari tempat kan, bukan dari depan. Bukan maksudnya platingnya di depan. Kalau platingnya masih di depan mungkin masih bagus itu mie-nya. Kemungkinan itu platingnya di lokasi. Karena jaraknya kan cukup jauh kan. Jadi yang saya perhatikan ini udah berair. Udah mentok ya. Tapi rasa enak. Itu hanya itu aja yang saya iniin yang kurang dari saya. Oke. Nah, kalau sambal sama ketemu dengan itu dengan si pindang ikannya kan dibakar sama ada tempoyak ya.
Ya. Nah itu oke lah saya bilang. Hanya itu aja kalau saya. Hanya dari mie-nya itu ketemunya saya nggak nyambung buat saya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Chef Budi ya. Chef Budi. Halo, Chef Budi. Assalamualaikum. Chef Budi. Chef Budi. Lagi ada banyak kucing Bu ya? Jadi dari tim Mas Zulfakar ini tadi memang saya lihat memang ada kayak sambal matak. Tapi ternyata setelah diklarifikasi bukan sambal matak tapi itu acar tomat. Acar tomat. Ya. Oke. Lanjut kita di klien juri kedua. Oke. Chef Budi. Chef Budi. Tapi tadi masih ya yang poin berapa tadi? Mohon maaf sebelumnya Mas Zulfakar, suara di backgroundnya mungkin bisa dikecilin sedikit atau detail TV gitu ya, karena agak feedback di sini. Malum, badan kami ini besar jadi mantul ke suara. Kita mungkin ada fans Mas Zulfakar di depan, di belakang. Iya, ngajak fans. Oke, langsung mungkin Chef Budi untuk sorry lagi di kantor. Itu suara teman saya itu, Chef Dor itu. Oh, masih Dor. Saya paham kalau suaranya Chef Dor itu. Oke, silakan Chef Budi mungkin untuk tim 10. Oke, tinggal nunggu Mas Pakarnya. Halo, Mas Pakar. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Salam untuk yang di belakang tuh, Chef Dor tuh, salam. Iya. Terima kasih udah Poltekpar sudah partisipasi dalam acara Bayangkara ya. Saya sangat appreciate sekali sama Poltekpar, selalu tampil di setiap event, selalu tampil untuk memberikan anak-anaknya untuk motivasi, berani tampil di depan umum, berani berlomba, berani berkompetensi sampai ke tingkat nasional. Kalaupun ada tingkat internasional, mungkin Poltekpar ini sudah go internasional untuk ikutin lomba-lomba internasional. Tapi saya sangat appreciate mereka nih, baru tumbuh di Palembang, tapi mereka tidak ragu, tidak malu, dan confident untuk selalu tampil di event yang kita adakan. Thank you, Mas Pakar sudah tampil di karena kita terkendala dengan corona inilah, makanya kita selalu skip dulu untuk event-event daerah, terutama yang di Prabu Mulih kemarin kita skip dulu. Tapi next kalau sudah corona sudah selesai, mungkin kita akan go lagi, kita akan maju lagi untuk kegiatan event, termasuk kerjasama dengan Tribun Sumsel ini. Amin. Oke. Itu aja Chef Budi. Secara keseluruhan untuk hasil lombanya Mas Pakar kemarin, kalau untuk rasa sih oke, bener, enak. Fusion dengan penampilan mungkin kayak makanan Asian food. Jadi kayak makanan Thailand, Korean gitu. Korean kan banyak yang menggunakan makanan jenis pindang yang disiram pakai mie, maupun Thailand juga sama gitu. Ini kombinasi makanan daerah, kita kombinasi untuk Asian food. Sebenarnya keren, inovasinya keren. Rasanya juga oke. Dengan tempoyak dibalurin di atas ikan, baru dibakar, terus disiram dengan kuah pindangnya, itu oke banget. Ini inovasi, mungkin nanti kedepannya kita bisa jadikan ikon juga, salah satu kreasi Sumsel, bahwa makanan Sumsel itu tidak monoton, tidak hanya ikan dicemplungi, ayam dicemplungin kayak gitu, tapi ada inovasi-inovasi yang ke depan yang bisa jadi acuan. Sama juga mungkin pandangan saya kalau untuk pimpinan sidang yang lagi go internasional kan baru pempek doang yang go internasional. Sedangkan hasanah makanan Sumatera Selatan ini banyak. Ya. Amin. Oke, kita doain juga semoga pindang bisa go internasional juga Bu ya. Iya. Syukur-syukur mungkin pas keluarin go internasional ada pindang burung unta, pindang apa gitu ya. Oke, kita langsung Bu ya. Terima kasih untuk Mas Zulfakar, makasih juga untuk Chef Budi. Mas Zulfakar dari tim 10 dari perwakilan Poltekpar ya. Oke, kita lanjut Ibu ya. Untuk mempersingkat waktu kita langsung kembali ke Mbak Rita Rianti dari umum ya.
Kalau tadi 09 dan 10 tadi ada pindang ikan, kembali kita ke Mbak Rita yang menyajikan pindang daging. Pindang daging. Halo, assalamualaikum Mbak Rita. Halo Mbak Rita. Halo, assalamualaikum Mbak Rita. Assalamualaikum. Mbak Rita ini bukan penyanyi ya? Oh lagi keluar ya? Oh lagi keluar. Lagi ini, lagi out, lagi keluar. Kalau dari matiin gas inilah, matiin kompor ini. Oke lah, kita langsung aja. Nanti kita Mbak Rita di terakhir ya. Tim 04 ada Bapak Sulistiono dari Persit Korem. Ini menunya pindang ikan. Pindang daging. Pindang daging. Iya. Salah ketik ini, pindang daging. Halo, assalamualaikum Pak Sulistiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pindang ayam ya? Pindang ayam, ya pindang ayam Bu. Iya, pindang ayam. Karena ayam bagian dari daging. Oh iya, masuk ke kategori daging maksudnya gitu ya. Oke. Pindang ayam. Halo Pak Sulistiono dari tim 04, standby. Standby. Oke, langsung ya. Sudah ada orangnya. Jadi 04 ini tampil beda di antara pindang-pindang yang lain ya. Pindang ayam. Kalau kemarin ada pindang tulang, pindang ikan, tapi Mas Sulistiono dan kawan-kawan ini berani menampilkan ayam ya, yang beda sendiri. Jadi ingat ini 04 ini pindang ayam. Sebelum saya lanjut ke 04, sedikit nanya, Pak itu kemarin pindang ayam kampung ya? Kampung? Ayam kampung. Di video itu letaknya sepat. Oke, kita lanjut ke video nomor 04 dari tim 04, perwakilannya Bapak Sulistiono. Silakan. Silakan. 01 belum Mbak Ina? Ya. 01 belum ya? Setelah ini Mbak Rita ya terakhir. Oke, silakan video. Dalam rangka HUT Bayangkara ke-74, kami dari tim 04 Persit Kartika Chandra Kirana Koorcet Rank 044 Garuda Dempo. Saya Sulistiono, rekan saya Anji Yulista, terima kasih. Kami akan memasak masakan khas Palembang, yaitu pindang ayam kampung. Adapun bumbu yang dihaluskan, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas, cabai rawit, kemiri, dan cabai merah. Untuk bumbu tambahan ada serai, daun salam, kayu manis, asam jawa, dan bumbu penyedap garam, kaldu ayam, kaldu jamur, dan gula secukupnya. Tambahan nanas, kemangi, daun bawang, dan air secukupnya. Bahan utamanya ayam kampung 1 ekor. Baik, selanjutnya untuk membuat pindang ayam kampung terlebih dahulu saya akan memotong ayam ini menjadi 10 bagian. Sembari saya memotong ayam, rekan saya akan menghaluskan bumbu yang harus dihaluskan dan merebus air untuk merebus ayam. 5 bawang putih, 10 siung bawang merah, kunyit, jahe, lengkuas, kemiri 5, Jawa tidak kita pakai airnya ya, langsung. Untuk merebus ayam kampung ini kurang lebih 45 menit. Sambil menunggu ayam empuk, kita menyiapkan untuk bahan pelengkap. Tomat, kita menggunakan tomat cherry. Kita potong 2. Menunggu ayam empuk, kita siapkan lalapan. Biasanya orang Palembang ini kalau makan pindang ini harus ada lalapan, jadi makanya kita siapkan lalapan. Ada terong bulat hijau,
ada kembang kunyit, kemangi, timun, dan selada. Setelah kita menyiapkan lalapan, pindang itu nggak enak kalau nggak ada sambal ya. Makanya kita bikin sambal nanas, yaitu ini nanas. Nanti sambal ini akan dibuat oleh rekan saya. Bahan bakunya nanas, cabai, sedikit terasi, garam, penyedap, bawang merah, bawang putih sedikit, terasi, garam secukupnya, satu jamur secukupnya. Kita masukkan serai yang sudah dimemarkan 2, daun jeruk 4 lembar, daun salam 3 lembar, kayu manis Terasi ya? buat terasi. Kita siapkan garnish tomat cherry, cabai merah belah-belah menggunakan gunting, ini tadi banyak jadi kita secukupnya. Ya cukup. Setelah 45 menit saya rasa ayam sudah empuk ya. Mari kita masukkan bumbu penyedap, garam secukupnya ya. Jadi kalau kita memakai air lebih banyak, garamnya juga lebih banyak. Di sini kita 3 sendok makan, 3 sendok teh, kaldu jamur 3 sendok teh, bahan pelengkap nanas kita masukkan semua ya biar segar. Tomat cherry yang sudah kita potong 2 kita masukkan semua. Yang terakhir kemangi. Sambil kita aduk-aduk, kita diamkan selama kurang lebih 3 menit ya, nggak usah terlalu lama. Satu lagi yang paling terakhir, kecap asin. Kecap asin sedikit. Ya cukup 2 sendok teh. Hasil dari masakan kami pindang ayam kampung khas Palembang. Semoga Dewan Juri berkenan dan memberikan nilai yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi proses masak dari kelompok 04 ya, menyajikan pindang ayam ya. Ternyata setelah melihat proses masaknya, ayamnya itu 1 ekor, tapi yang nyampe ke sini cuma paha dan sayap. Oh, okay. Iya ya. Mungkin sebenarnya sudah nyampe ke ibu, tapi lah dicerna perut ibu duluan kali. Oke, untuk membersihkan waktu kita persilakan Dewan Juri. Tadi Ibu Leni ya. Kita mau kesediaan Chef Budi, mungkin ada yang mau disampaikan kepada tim 10, tim 04. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas sudah hadir dalam partisipasi HUT Bayangkara yang ke-74. Secara keseluruhan rasa pindangnya oke banget, seger. Jadi pas. Cabai kalau kita pengen pedas pakai sambelnya. Mungkin dari segi pemilihan bahan ayam sama potongan ayam yang perlu diperhatikan. Jadi kita konsumsi makanan itu kalau bisa jangan sampai berakot ya. Kalau orang Jawa itu berakot kayak gini. Ya. Kalau bisa setiap kita presentasi makanan itu yang simple. Dalam 1 sendok kalau bisa
langsung bisa suap untuk di mulut kayak gitu. Terus untuk sayap ayam, ada ayam tuh yang ujungnya itu harusnya dipotong kalau ini, karena kan tidak semua orang suka dengan yang sayap ayam yang paling ujung. Mungkin pemilihan yang kemarin yang dikirim mungkin yang ini aja mungkin yang enak-enak dibungkusin dulu kayak kemarin ya. Oke, rasanya oke banget. Ya tinggal itu tadilah presentasi ya. Kalau orang hotel, orang berpendidikan di pariwisata segala macam mungkin tahu cara penyajian yang bagus kayak dari tim 010 tadi penampilannya sangat bagus sekali, contohnya kayak gitu. Mungkin karena dari yang umum mungkin belum mahir untuk berpresentasi mungkin kayak gitu. Dari saya cukup oke banget pakaiannya kemarin, pas untuk saya rasanya. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Chef Budi. Lanjut ke Mbak Leni, juri kedua kita. Silakan Mbak Leni. Kalau buat saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 04 sama seperti Chef Budi, rasanya enak, segar. Dari yang semua memang nggak ada yang ayam ya, baru dari 04 yang ada ayamnya. Rasanya segar, ditambah sambalnya juga dia masuk. Ya sama seperti saya, kemarin saya kedapatan, maaf ya, dapatan bulu ayamnya masih ada. Itu hanya satu aja itu, ayamnya mungkin pilih umurnya ayam mungkin ya. Ayam mungkin 8 on, mungkin lebih tepat ya. Kalau ayam lebih dari 1 kilo memang agak keras. Tapi rasa memang dia, saya bilang enak banget. Enak dan enak banget rasanya buat saya. Tapi salah di situ aja, satu aja, pemilihan ayamnya. Kalau yang lain tidak ada masalah buat saya. Terima kasih. Ya, padahal ayamnya tampil sendirian ya, nggak pakai sambal, nggak pakai pelengkap seperti kayak yang lain ya. Tapi ada kayaknya. Ada. Ada Bu. Ada pelengkap. Oh, Ibu Ira tidak makan pelengkapnya. Ibu Ira tidak makan pelengkapnya kemarin. Ya, karena kemarin yang ngecup duluan ini Mbak Ira itu makanan kemarin. Makanan pindang ayam Mbak Ira sendiri kemarin yang kalau Ira tidak makan sama pelengkap, itu pindang mana yang kau makan kemarin? Tapi sumpah emang enak ya. Kebetulan memang kemarin saya sempat bawa pulang juga Bu, dan ibu saya suka gitu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sulistiono atas pindangnya ya. Tapi kalau boleh nambahin sedikit, saya salutnya sama Pak Sulistiono di dalam video itu, beliau semangat sekali motong. Semangat 45 tuh. Itu salut sekali saya. Oke. Terima kasih Pak Sulistiono dari Persib Korem. Kelompok 4 ya. 04 dengan pindang ayam kampung. Tadi Bu ya. Oke. Kita masuk ke peserta terakhir, Mbak Rita Rianti dari tim 01 dengan pindang daging. Halo, Assalamualaikum Mbak Rita. Jadi Mbak Rita ini tim terakhir di grup A ya, grup kita hari ini. Apakah sudah bisa tersambung dengan Mbak Rita? Iya Mbak. Nah, ada. Ini dia. Jadi tadi sempat mandi dulu tadi Mbak. Timbul tenggelam ya. Nah, Mbak Rita ini tadi kemarin menyajikan pindang daging ya? Iya. Mbak Rita ya, langsung aja kita putar. Boleh? Boleh. Pindang daging dari timnya 01 dengan perwakilannya Mbak Rita Rianti. Silakan. Kami dari tim LK, nama saya Rita. Di samping saya ditemani sama Ibu Mariani. Di sini kami ingin memasak pindang tulang. Nah, di sini kami ingin menjelaskan bumbu dari pindang tulang kita. Nah, ini ada cabai burung, ada cabai merah, ada bawang merah. Di sini ada bumbu dapurnya, ada jahe, laos, kunyit, serai, daun salam. Nah, ini tomat untuk pelengkap dari pindang tulang kita. Ini ada kecap, ada asam, ada kaldu sapi, ada kecap manis, ada gula, ada garam. Nah, dilengkapin juga ini nanti untuk hiasannya ada bawang, daun bawang. Kalau yang ini bumbu yang sudah kita halusin. Nah, ini yang bumbu yang akan kita buat untuk pindang. Ini daging yang sudah kita dibersihin. Nah, ini bumbunya kita tumis dulu. Ini kita tumisnya sampai dianya sampai kering, sampai benar-benar kaldunya keluar.
Setelah kita tumis tadi ini sudah agak kering kan, kita angkat, kita pindahin dulu ke mangkok tadi. Karena nah ini kita masukin dulu tulangnya ke dalam panci. Tulangnya pakai ada daging, pakai tulang iga. Nih, masukin. Kita tunggu dulu kita. Baru kita masukin bumbu pindang tulangnya. Aduh. Aduk yuk. Kita masukin semua. Tadi kan sudah dimasukin bumbu dapurnya, ada laos, daun salam, kunyit. Ini kita masukin lagi gula. Ada gula. Gula ini masukin sesuai dengan secukupnya aja ya. Masukin. Ini ada garamnya. Garamnya juga ini secukupnya. Ini kita masukin 3 sendok. Ini ada kecap. Ini kecapnya kita pakai kecap asin. Ada asin, ada manis. Kecap juga ini secukupnya. Setelah yang asin kita masukin yang manis. Yang manisnya juga ini secukupnya. Ini kita masukin kaldu dari sapi. Lebihnya secukupnya. Ini aku kasih 2 sendok. Ini ada air asam yang sudah kita larutin. Asamnya secukupnya, jangan terlalu banyak takutnya nanti asam. Oke. Udah kasih. Setelah semuanya sudah kita masukin, kita tunggu ini dagingnya sampai lembut. Kita proses pemotongan daun bombay. Nah ini jangan lupa bombaynya ini dimasukin. Daun bombaynya kita masukin sambil menunggu dagingnya empuk. Ini dagingnya sudah lunak. Kita proses penyiapan. Ini tulangnya. Tambah lagi yuk. Nah ini sudah selesai dimasak. Kita persiapan dulu untuk garnisnya. Kita potong dulu daun bawang. Ini perbedaannya, kalau pindang tulang jangan pakai kemangi, cukup pakai daun bawang untuk hiasan di atasnya. Kita taruh di atasnya nih. Udah, setelah daun bawang kita masukin cabai burungnya atau cabai hijau. Ya. Sambil proses penaburan kita siapin dulu untuk proses lalap dan nasinya. Oke. Setelah cabai hijau ini kita hiasin dengan tomat. Pindang tulang kita, tapi pindang tulang kita ini dilengkapi dengan lalap. Jadi ini kita bentuk dulu lalapnya yang sudah kita sediain. Kita bentuk lalapnya. Nah, demikianlah ini hasil dari proses memasak pindang tulang kami dari ala-ala Catherine Maluka. Semoga bisa menampilkan yang terbaik buat HUT Bayangkara. Terima kasih. Dadah.
Terima kasih kembali. Iya. Jadi itu tadi penampilan dari 01. Tim 01 dari Ya, timnya Mbak Rita. pindang Mbak Rita ini dagingnya. dari mana ya? Dari catering ya katanya. Oh, dari catering. Oke. Catering Barokah 2M. 2M. Ya, 2 miliar ya, 2 Pak, ya. miliar. Mbak Rita masih di sana? Masih. Masih, Ya. siap. Oke, Mbak Rita, kita Siap. langsung dengar pesanan kesan lagi. Komentar dari juri. Komentar dari juri, kita ke Ibu Leni dulu ya. Silakan Mbak Leni. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Kalau udah punya catering pasti udah jago. Saya cuma mau tanya, minyak yang dikeluarkan dari pindang itu apakah dari minyak tumisan atau memang dari kaldu? Dari lemak? Dari kaldu dagingnya, Ibu. Lemaknya, karena kemarin yang saya lihat Ya, lemak minyaknya dari banyak kaldu banget, daging. merah. Dari mana? Ya. Dari kaldu kaldunya daging. atau Kalau minyaknya? puasa Karena yang saya lihat di video tadi minyaknya sedikit gitu. Makanya saya tanya apakah itu keluar dari kaldunya atau dari tumisan minyaknya? enggak, dari kaldu daging. Oh, dari kaldu daging. Iya, karena itu kan kita untuk proses pembuatannya itu agak lama kan, sampai hampir 1 jaman. 1 jam lebih. Jadi sampai emang benar-benar kaldu dari dagingnya keluar, Ibu. Karena yang di video tadi kan saya lihat minyaknya sedikit, Iya, emang. tidak menggunakan banyak minyak. Enggak. Tapi yang saya lihat dari hasil yang datang itu terlalu berminyak kan? Apakah itu Iya, keluarnya dari si daging ataukah memang dari si minyaknya gitu kan? Dari si daging, Ibu. Iya, dari daging. Mungkin itu aja yang saya mau tanya. Makasih. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Mbak Leni. Oke, langsung ke Chef Budi. Matur nuwun. Silakan. Silakan Chef Budi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Leni. Mbak Rita. Waalaikumsalam, Chef. Ya, terima kasih sudah hadir. Kalau saya cuma sedikit komentar ya, mungkin benar apa yang dikatakan sama Ibu Leni tadi bahwa masakan yang Ibu kirim kemarin itu terlalu berminyak. Tapi kalau di video tadi, kok seperti kelihatannya lebih clear ya gitu. Makanya kami juga heran kok hasil sama di video kok sangat berbeda jauh gitu. Karena gini, kalau teknik kami membuat teknik untuk masak-masakan yang sifatnya lama kayak pindang kayak gitu. Pindang akan kami rebus dulu, tulang akan kami rebus dulu di kaldu lain. Baru kita buat kaldunya untuk pindang, baru setelah hampir setengah matang kita masukkan tulang yang sudah direbus tadi ke dalam kuah pindang agar si minyak yang dalam daging ini nggak terlalu over di pindangnya gitu. Itu yang teknik yang biasa kita lakukan di hotel-hotel karena tamu akan merasa mengkirik dulu kalau melihat minyak itu terlalu over di kuah-kuahan gitu. Iya. Saran saya sih gitu. Siap. Untuk secara rasa memang semuanya mantep-mantep sih rasa pindangnya. Cuman ya ada sedikit plus minusnya yang kayak gitu over di minyak atau pemilihan tulangnya. Kalau kemarin sih tulangnya benar-benar tulang iga ya. Jadi nggak terlalu kurang banyak isi dagingnya. Kalau dari saya cukup sih. Iya, Chef. Siap. Makasih, Chef. Terima kasih Chef Budi. Oke. Dari Chef Budi ya. Dan juga Mbak Leni. Jadi masih ada beberapa waktu lagi. Jadi kepada Dewan Juri dipersilakan untuk memberikan hasil penjuriannya berdasarkan video dan juga sesi tanya jawab tadi, Bu ya. Bisa langsung kirim ke teman-teman kita di Seriput Tribun. Nanti kita akan rekap dan nanti kita mohon izin sekaligus minta kesediaan dari salah satu Dewan Juri. Mungkin Ibu Leni saja kali ya. Boleh. Bu Leni, kita mohon kesediaannya nanti setelah hasilnya dikirimkan dari teman-teman Seriput Tribun untuk mengumumkan siapa yang akan menjadi juara grup A. Piala Dunia, Bu ya. Pecah Piala Dunia ya. Chef Budi aja deh. Ayo, Chef Budi. Chef Budi aja. Besok Mbak Leni ya. Gantian. Jadi kita tunggu hasil juri ya. Ada 3 juri. Kita sedikit cross check. Oke, kita sedikit cross check apakah teman-teman, apakah semua peserta masih ada di dalam grup? Masih. Saya lihat tadi ada tim 09 kayaknya udah nggak ada ya. Tim 09. Ibu Suwarti. Oh, ada. Oke. Ibu, tim 09, tim 10 masih ada, tim 04 masih ada, dan tadi tim 01 Mbak Rita. Oke. Kalau boleh saya mau tanya dong sambil nunggu rekap ya, karena rekapnya ini ahli kita jenius sekali Bu ya, butuh ketelitian ya.
Jadi untuk Mbak Rita, itu kalau boleh tahu masaknya di daerah mana ya Mbak? Tangga Buntung. Bakso Palembang Mbak. Rumah dewek Mbak? Rumah dewek, memang rumah dewek aja kebon-kebon. Oke, saya tuh fokus dengan ini. Aku pernah ke rumah Mbak Gita ini. Itu Mbak Ira pernah ke rumah Mbak Ira itu. Jadi aku pernah liputan dengan Mbak Rita. Jadi catering Barokah 2M ini. Jadi biasa kegiatannya setiap Jumat itu apa Mbak? Bagi-bagi makanan gitu Mbak ya? Ya, bagi nasi kotak. Ya. Nasi kotak. Jadi awalnya 2M itu kirain 2 miliar, gak taunya gabungan dari nama anak Mbak Rita ya. Iya, M galau depan. Muhammad. Ya. Oke. Gitu. Dan saya itu autofokus dengan pantai di belakang itu. Iya. Pantai itu semerbak sekali. Daerah Tangga Buntung. Tangga Buntung. Pantai Tangga Buntung. Oke. Ya. Kalau boleh saya mau nanya ke Chef Zulfakar dong. Boleh di halo Chef Zulfakar. Halo. Saya penasaran kemarin di Poltekpar sendiri itu ada berapa sih muridnya untuk bagian kita kuliner aja kali ya? Kuliner. Ya, di bagian kuliner ada berapa total muridnya, Chef? Kalau angkatan sekarang total muridnya itu sampai 350-an. Banyaknya. Iya. itu salah duanya kemarin, salah dua. Nasimu tidak munjuk tadi. Murid semua ya itu Chef ya? Iya. Iya, murid semua. Oke. Nenek ini Di daerah mana, Sep? Iya, kan kampus kita di Yang kita di Jakabaring, di dekat Bang Sumsel Babel. Oh, yang itu. Gedung itu. Ada jalan terus belokan. Oke. Kalau aja ada guru saya senior saya dulu. Kau ada guru di situ. Oke. Siapa Lagi menunjukkan pukul 3 ya. Oke. Gimana? Tanya panitia udah siap. Oke, Chef Budi, hasil rekapnya sudah selesai, sudah dikirimkan oleh tim kita Seripo Tribun. Apakah sudah bisa diterima? Sudah bisa diterima. Sudah masuk belum? Kita sudah japri tadi. Oke, sudah masuk. Oke, sebelum kita umumkan juara grup A Piala Dunia 2020. Saya tuh senang loh nyebut nama. Karena ini yang pemenang hari ini dipastikan melaju di babak selanjutnya ya. Final. Di babak final. Babak final. Jadi kita rekap sedikit Bu ya. Ada grup 09 dari Bayangkari, Ibu Suwati dan teman-teman. Terus ada tim 01 Ibu Rita Rianti dari Catering Barokah 2M. Terus ada tim 10 ada Mas Zulfakar dan dari Poltekpar dan murid-muridnya. Salam Poltekpar. Terakhir. Salam buat muridnya Mas. Dan tim terakhir 04 ada Bapak Sulistiano dan rekan-rekan dari Persib Korem. Oke. Kita mohon kesediaan kepada yang terhormat Chef Budi untuk mengumumkan siapa juara kita pada grup A sore ini, sekaligus sedikit refreshment apa yang harus mereka lakukan pada final nanti. Silakan Chef Budi. Oke, terima kasih. Sedikit review untuk grup A. Dari sekian tim, ada 4 tim yang ikut lomba di grup A ini. Kalau dari segi rasa semuanya oke banget. Tapi ada beberapa minusnya untuk di segi bahan yang dipilih, seperti potongan ataupun pemilihan bahan yang lainnya, itu yang mempengaruhi dari segi nilai itu sendiri. Contohnya kalau kita masak, apakah itu over oil atau berminyak atau enggak, kayak gitu. Contohnya salah satunya. Dari 4 tim ini kita sudah alot berdebat dari kemarin bahwa semuanya enak. Dari 09 dengan cita rasa yang berbeda, terus dari 01 yang mempunyai cita rasa juga yang sangat unik, terus nomor 10 dari Poltekpar yang punya kreasi inovatif tersendiri, terus dari 04 yang punya perbedaan sendiri, salah satu-satunya produk yang menggunakan ayam itu. Jadi kami kemarin sudah sangat berdebat bagaimana menentukan untuk penilaian di grup A ini. Setelah kami simpulkan pas hari ini, baru ditentukan hari ini, ya, baru ketahuan benar saat sesi wawancara ini. Sangat-sangat tipis sekali untuk pemenangnya dari 4 tim ini. Maaf yang belum terpilih nanti
sebagai pemenang dan selamat yang untuk menjadi pemenang. Kita sepakat bahwa untuk lanjut ke babak final adalah nomor peserta. Tandu Sembudi. Kami nampu genderang dulu. Pemenangnya di grup A adalah jadi satu pemenang saya. Mana daging jarinya? Nomor satu atau dua? Aku agak minus. Boleh langsung disebutkan, Sep? Nomor 9. Oke. Rile di studio. Jadi untuk grup A didapat pemenangnya dari kelompok 09. Ada kelompoknya Ibu Suwarti Masri dan juga teman-teman dari Bayangkari, ya. Oke. Jadi, kalau nggak salah tadi pindang tolok gabus ya? Bukan, pindang ikan baung. Cepatnya punya Ibu ini ya. Oke. Karena hasil yang kita sepakati bahwa pindang baung ini rasanya segar, tidak asam, tidak pedas, dan sangat-sangat netral di lidah kita. Sama-sama kita cicip. Dari tim Tribun sendiri juga kemarin sudah ngasih solusi bahwa inilah yang benar-benar mantap. Makanya kemarin ada tim juga yang sudah ngumpetin dulu sisa pindangnya kemarin. Terus dari ikannya juga rasanya fresh, itu yang ini. Kalau dari pindang daging, tulang, minusnya memang di over minyak gitu. Ya. Oke. Ayamnya mungkin yang tadi disampaikan oleh Ibu Leni tadi bahwa pemilihan bahannya mungkin ya ayamnya yang harusnya ayam yang di bawah 1 kilo mungkin akan lebih lunak dimakan, tidak keras, tidak perlu pakai tenaga untuk mengambilnya, salah satunya itu. Itu salah satu mempengaruhi rasa. Karena dalam sistem penjurian sangat berpengaruh adalah rasa dan tekstur. Kalau dua ini kita sudah dapat poin, insya Allah kita akan bisa menjadi yang the best lah, seperti itu. Terima kasih, Chef Budi. Ya. Jadi selamat kepada tim 09 dari grup A sebagai perwakilan grup A untuk masuk ke final. Jadi nanti tim 09 ini bertemu dengan juara grup B dan juga juara grup C, Ibu ya. Insya Allah. Buat grup yang lain juga ya, tetap semangat ya. Mungkin bisa di next time. Insya Allah nanti kalau misalnya ada perlombaan kita bisa ikut lagi ya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu dari yang belum beruntung, tim 01, 10 dan 04 kita dari tim Lemak Nian Oil mengucapkan terima kasih ya mewakili Seribu Tribun sudah mau ikut partisipasi di lomba masak virtual ini. Jadi walaupun kita dibatasi corona Bu ya, corona ya, tapi kita masih bisa berkreasi dan bisa unjuk kemampuan sekaligus. Dan tentunya bisa berpartisipasi dalam rangka HUT Bayangkara ke-74 ya. Iya. Untuk boleh Bu ya, tim 09, 01, 10 dan 04. Kalau nanti ya, amin corona sudah selesai, bolehlah ya kita diizinkan main-main ke tempatnya ya, syuting ya, grebek dapur ya. Nanti mungkin kita datang ke tempatnya Ibu Suwarti, kita syuting situ ya. Datang ke tempatnya Bu Rita juga. Datang ke tempatnya mampir ke Poltek Park, ke tempatnya Mas Zulfakar ya. Dan ke tempat Mbak Rita, ke Tangga Buntung tadi. Dan pasti mainnya ke Persib Korem. Iya. Boleh Mas ya? Semuanya ya? Siap. Oke, nongol di YouTube Lemak Nian Oil. Dan juga di channel YouTube Sri Puku TV. Sri Puku TV dan juga Tribun Sumsel. Terima kasih sekali lagi untuk Dewan Juri dan juga para peserta dari grup A. Besok di jam yang sama, insya Allah Ibu, kita akan mulai dengan grup B. Grup B. Ada tim 06, tim 12, 7 dan 8. 07 dan 08. Jamnya insya Allah tetap di jam yang sama Bu ya, kalau tidak ada halangan. Sama kita juga nanti mencari pemenangnya ya, untuk masuk ke babak selanjutnya. Final. Kami umumkan lagi kepada para juara, untuk juara grup A, yaitu tim yang melaju ke final ya. 09. Kita harapkan untuk membuat masakannya tetap yang sama ya. Seperti Chef Budi bilang tadi bahwa masakannya adalah masih pindang. Tapi silakan melakukan kreasi yang lebih keren lagi Bu ya, inovasi lagi. Misalnya hari ini masak pindang bau, mungkin minggu depan pindang hiu kali ya. Oke. Dan itu semua Ibu dimasak dan direkam videonya pada tanggal 21 Juni dan kita tunggu seperti biasa nganternya kayak kemarin Bapak Ibu. Jadi grup 09 masaknya tanggal 21 Juni. Ngirimnya tanggal 21 Juni juga. Jamnya jam 11 sampai jam 12 di Geraha Tribun. Teknisnya kurang lebih kayak yang pertama tadi ya. Videonya dibawa, dikasih juga ke kita nanti. Untuk
bahan bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Oke, nanti bahannya bisa dipersiapkan dari sekarang atau mau diskusi dulu kali Bu ya, silakan. Dan kita akan melakukan Zoom meeting untuk final itu pada tanggal 22. Jadi grup 09, grup juara grup B, dan juara grup C akan bertemu nanti di tanggal 22. Oke, itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak. Jangan bersedih hati untuk para pemenang. Kami Lemanen Oi mampir ke rumah kamu, insya Allah. Tenang, Be. Terima kasih sekali lagi buat Chef Budi, Bu Leni, dan juga para peserta. Sehat-sehat terus ya. Semoga aman dari corona dan jangan lupa masakan pindang lagi untuk kita ya. Boleh. Saya pamit dulu. Saya Edit GAD. Saya Uwis Ratnasari. Mengucapkan terima kasih banyak kepada para penonton sekian dan penonton semua dan juga para peserta dan juga dewan juri. Sampai bertemu besok di babak penyisihan grup B untuk lomba masak virtual. Dalam rangka HUT Bayangkara ke-74 ya. Pantang pulang sebelum kenyang. Diet. Itu aja. Itu aja. Bye-bye. Bye-bye. Sampai bertemu. Sampai bertemu. Udah selesai nih. Iya, jangan lupa nonton di live streaming